Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Putri Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Dimohon diperhatikan ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Materi pembelajaran, subbab-subbabnya ada 6. Yang pertama, persamaan kontinuitas. Yang kedua, asas Bernoulli. Yang ketiga, menerapkan hukum Bernoulli. Yang keempat, venturimeter. Yang kelima, tabung Pitot. Dan yang keenam, contoh penerapan hukum Bernoulli, fluida dinamik dalam teknologi. Sekarang kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu persamaan kontinuitas. Apa sih persamaan kontinuitas itu? Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Pada umumnya, fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu akan keluar di titik lain. Anggap suatu fluida masuk ke dalam sebuah pipa. Massa yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung lainnya, walaupun memiliki diameter yang berbeda, atau dapat dikatakan bahwa massa yang masuk dan massa yang keluar adalah konstan. Persamaan kontinuitas menyimpulkan bahwa untuk aliran fluida, kecepatan pada pipa yang berpenampang besar adalah kecil, sedangkan pada pipa berpenampang kecil, kecepatan fluida adalah besar. Dengan rumus seperti yang ada di PPT, I sama dengan V per T. I sama dengan A kali V. Debit dengan simbol I adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, biasanya per detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari dua formula ini, seperti yang sudah disebutkan tadi. I sama dengan V per T dan atau I sama dengan A kali V, di mana I adalah debit aliran fluida dengan satuan meter kubik per sekon, V adalah volume fluida dengan satuan meter kubik, T adalah selang waktu dengan satuan S, A adalah luas penampang aliran dengan satuan meter persegi, dan V adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon. Kemudian kita masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu asas Bernoulli. Bisa diperhatikan gambar pada PPT. Gambar pipa, ada yang berpenampang kecil dan ada yang berpenampang besar. Apa sih asas Bernoulli? Asas Bernoulli membicarakan pengaruh kecepatan fluida terhadap tekanan di dalam fluida. Bernoulli memberikan kesimpulan bahwa di dalam fluida yang mengalir dengan kecepatan lebih tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal, dan incompressible, jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Jika ditinjau dari dua tempat, maka hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan EM1 sama dengan EM2. Dengan penjabaran P1 ditambah EK1 ditambah EP1 sama dengan P2 ditambah EK2 ditambah EP2. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan dengan satuan PA atau Pascal, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kg per m kubik, G adalah kecepatan gravitasi yang bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat, H adalah ketinggian air atau dengan satuan meter, V adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon. Kemudian kita masuk ke dalam subbab yang ketiga, yaitu menerapkan hukum Bernoulli. Penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada fluida yang mengalir pada pipa. Seperti yang
tertera pada gambar, bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke dalam subbab yang keempat, yaitu venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang dipasang di dalam pipa aliran untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur debit aliran fluida dinamis yang mengalir di pipa dengan mengandalkan hukum Bernoulli. Venturimeter berbentuk seperti pipa, di mana bagian tengahnya menyempit lalu kemudian melebar kembali. Seperti di dalam gambar, kita bisa mendapatkan persamaan atau rumus, yaitu V1 sama dengan akar dari V2 kuadrat dikurangi 2GH. Dan V2 sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah 2GH. Di mana V1 adalah kecepatan aliran pada permukaan 1 dengan satuan meter per sekon, V2 adalah kecepatan aliran pada permukaan 2 dengan satuan meter per sekon, A1 adalah luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, A2 adalah luas penampang 2 dengan satuan meter persegi, dan H adalah beda ketinggian permukaan fluida pada manometer. Subbab yang kelima adalah tabung pitot. Tabung pitot atau manometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur kecepatan angin atau gas dalam sebuah pipa. Tabung pitot ini dipakai untuk mengukur kecepatan aliran gas dengan massa jenis ρ yang dialirkan pada penampang pipa dengan luas penampang A1 ke arah sebelah kanan. Aliran gas juga tentunya akan masuk ke penampang pipa dengan luas penampang A2, mendorong cairan bermassa jenis ρ aksen setinggi H dan kemudian tertahan, sehingga besar kecepatan gas yang masuk pada penampang pipa A2 akan sama dengan 0. Gambaran tabung pitot seperti yang ada di dalam PPT ya, silahkan diperhatikan. Subbab yang keenam adalah contoh penerapan hukum Bernoulli pada fluida dinamik dalam teknologi. Yang pertama adalah daya angkat pesawat terbang. Pernahkah muncul di pertanyaan kalian, kenapa sih kok pesawat bisa terbang? Mari kita pelajari bersama-sama. Pesawat terbang dapat naik turun karena pengaruh dari sayap pesawat. Jika pesawat ingin naik, maka gaya angkat pesawat dibuat lebih besar dari berat pesawat. Sayap pesawat dirancang sedemikian rupa sehingga udara bagian atas sayap lebih rapat dan bergerak lebih cepat. Akibatnya tekanan lebih kecil. Karena tekanannya lebih kecil, maka akan timbul gaya dorong dari bawah yang dapat mengangkat pesawat. Ketika pesawat akan naik, tekanan di atas sayap lebih kecil sehingga timbul gaya dorong dari bawah yang dapat mengangkat pesawat. VA lebih dari VB berarti PA kurang dari PB. Gaya angkat memenuhi F dikurangi FB sama dengan F sama dengan FB dikurangi FA. F sama dengan PB dikurangi PA dalam kurung kemudian dikali A. Sesuai dengan persamaan Bernoulli akan diperoleh F sama dengan setengah ρ V dalam kurung V kuadrat B dikurangi V kuadrat A tutup kurung kemudian dikali A. Kemudian yang kedua adalah karburator motor atau motor. Karburator berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara sehingga terbentuk partikel-partikel kecil bahan bakar. Pada karburator terdapat ruang venturi atau bagian yang menyempit. Bila udara melewati ruang venturi, maka kecepatan laju udara akan meningkat sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi rendah. Karena adanya perbedaan tekanan, maka bahan bakar akan keluar melalui nozzle jet ke ruang venturi. Gambaran dari karburator mobil atau motor bisa dilihat di PPT. Yang ketiga adalah penyemprot nyamuk.
Pada alat penyemprot nyamuk, penyemprot parfum atau racun serangga juga menerapkan hukum Bernoulli ini. Ketika pompa menyemprot ditekan, maka aliran udara pada pipa akan meningkat sehingga tekanan pada pipa tersebut juga akan rendah. Akibatnya akan terjadi perbedaan tekanan antara di ruang pipa dan di ruang tandon tempat cairan sehingga cairan di dalam tandon akan naik ke atas menuju ke bagian pipa. Bisa dilihat pada gambar. Itu ada penyemprot nyamuk, ada pipa, ujung pipa, pipa tandon tempat cairan. Bisa dilihat pada PPT. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan jika ada lebihnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.